Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Silakan masuk, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Didalia. Saya bertugas hari ini di sini Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Rizka. Ibu Rizka. Ibu alamatnya di mana Bu? Desa Panji Bu. Desa Panji. Nah, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Ibu di sini. Saya ingin membantu KB Bu. Sebelumnya saya membantu KB dan saya juga masih mereka. Dan saya sekarang sudah menyusui Ibu. Nah, saya ingin meminta penjelasan lebih luas lagi Ibu untuk KB yang saya ganti itu yang cocok yang bagaimana? Oh, seperti itu nih. Jadi Ibu ingin mengganti KB Ibu, tetapi Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis KB yang cocok untuk digunakan pada saat kondisi Ibu sekarang yang menyusui Ibu. Ya, seperti itu. Ya, baik. Ibu kesini sendiri Bu? Ya, sendiri Bu, karena suami saya kerja. Oh, masih kerja nih. Udah nggak apa-apa Bu. Saya akan bertanya beberapa hal terkait penggunaan KB. Jadi sebelumnya kalau boleh saya tahu, Ibu umurnya berapa sekarang Bu? 26 tahun Ibu. Kemudian Ibu tadi mengatakan sudah ingin dari KB. Berarti Ibu sebelumnya udah pernah menggunakan KB. Sudah. KB apa Bu? KB dulu. KB dulu. Sekarang Ibu berapa punya anak? Untuk sekarang baru satu ya. Umurnya berapa Bu? Umurnya baru 3 bulan. Umurnya 3 bulan. Nah, rencananya Ibu ingin memiliki berapa anak Bu? Saya suami menyepakati itu 2 istri. Oh, 2 anak. Nah, rencananya anak yang kedua ini ingin berapa tahun lagi Bu? Sekitar 4 tahun lagi. Karena saya fokus dulu anak saya yang pertama untuk anak saya dulu. Kemudian setelah saya menjalankan sekitar 4 tahun itu baru saya memiliki anak yang kedua. Oh ya. Nah, bagus sekali nih Bu. Sekarang waktu yang tepat untuk Ibu menjalankan kehamilan Ibu. Nah, jadi begini Bu, jadi KB itu ada beberapa jenis. Namun karena saat ini Ibu menyusui, ada beberapa KB yang boleh Ibu gunakan dan yang tidak boleh Ibu gunakan. Nah, ini beberapa contoh KB Ibu ya. Nah, seperti ini di gambar. Nah, ini ada beberapa KB ya. Yang pertama itu ada HDR, ini namanya IUD Bu ya. Nah, ini namanya implan. Nanti akan dipasang di rahim Ibu IUD ini. Nah, seperti ini Bu gambarnya. Kemudian ada pil, ada suntik 1 bulan dan 3 bulan. Ini untuk pilnya ada pil kombinasi dan pil ya Bu ya. Kemudian ini ada kondom Bu. Nah, dari beberapa jenis KB ini saya akan jelaskan nanti satu persatu ya Bu, agar nanti Ibu lebih memahami terkait alat kontrasepsi yang akan Ibu gunakan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia saya akan jelaskan Ibu. Jadi begini Bu. Nah, saya mulai dari KB suntik. Nah, KB suntik ini Bu. KB suntik ini ada 2 jenis, ada KB suntik 1 bulan dan ada KB suntik 3 bulan. Nah, yang 1 bulan ini mengandung hormon KB suntik 1 bulan itu mengandung hormon estrogen dan progesteron ya Bu. Nah, itu KB suntik 1 bulan ini akan menghambat pengeluaran ASI, tapi dia tidak akan menghambat proses hubungan suami istri Ibu nantinya. Kemudian untuk KB suntik 3 bulan ini jika Ibu ingin menggunakan aman untuk digunakan untuk Ibu yang menyusui. Tetapi nanti untuk efek samping dari penggunaan KB suntik 3 bulan ini, nanti Ibu akan mengalami peningkatan dan penurunan berat badan Ibu. Mungkin ada beberapa gejala nanti yang timbul menurut hormon yang Ibu hasilkan nantinya Bu. Nah, seperti yang namanya itu KB suntik, nanti KB suntik 1 bulan akan disuntikan satu bulan sekali pada bagian bokong Ibu tentunya Bu. Dan KB suntik 3 bulan juga akan disuntikan di bagian bokong Ibu 3 bulan sekali Ibu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada KB pil Bu. Nah, ini ada KB mini pil Bu. Nah, KB mini pil ini sangat ampuh untuk mencegah terjadinya kehamilan ya Bu. Jadi jika Ibu menggunakannya secara teratur, sama seperti suntikan tadi, jika Ibu menggunakan secara teratur dan dilakukan sesuai jadwal, itu akan efektif untuk menghambat terjadinya kehamilan.
Nah, ini ada jenisnya Bu. Nah, seperti ini gambarnya Bu. Nah, apakah sudah jelas gambarnya Bu? Sudah. Nah, ini itu ada nama-namanya seperti itu Bu. Nanti ini di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dan seterusnya. Ini tanda panah ini artinya Ibu menggunakan KBI dari hari Senin misalnya. Ibu harus menggunakannya sesuai dengan jalur ini Bu. Nah, seperti itu. Apakah Ibu mengerti Bu? Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjut ya Bu, untuk KB yang selanjutnya ada AKDR. Nah, ada AKDR ini sering disebut dengan IUD Bu. Nanti IUD ini berbentuk huruf T ya Bu, berbahan dasar plastik. Nah, nanti akan pada KB ini diselimuti dilapisi oleh tembaga yang pastinya mengandung hormon. Nah, itu dapat mencegah terjadinya kehamilan. Nanti akan dipasang di rahim ibu nantinya Bu. Kemudian ada implan. Nah, implan ini akan dipasangkan. Ibu pernah nggak mendengar KB yang dipasangkan di lengan? Nah, itu ini yang disebut dengan implan Bu. KB yang dipasangkan di lengan ibu nanti ditanam di sana. Pastinya KB ini mengandung hormon yang bisa menghambat terjadinya kehamilan. Kemudian ada yang terakhir ada kondom. Nah, kondom ini efektif untuk digunakan. Biasanya kondom ini bisa digunakan pada ibu ataupun suami ibu nantinya. Karena kondom ini selain untuk menghambat terjadinya kehamilan pada ibu, kondom ini juga bisa mencegah terjadinya penyakit menular seksual Bu yang disebabkan oleh oleh virus-virus itu. Nanti ibu bisa menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Selain itu, kondom ini juga praktis untuk digunakan dan nyaman. Tetapi kondom ini jika penggunaan kondom itu tidak bagus ataupun kondomnya pada saat digunakan itu tidak benar, kan bisa menyebabkan sobek. Itu kondomnya malah sebaliknya Ibu tidak efektif untuk digunakan. Ibu sebelumnya sejauh ini apakah Ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan? Sudah Ibu. Apakah Ibu ingin untuk KB-nya, apakah Ibu sudah memutuskan untuk memilih KB apa? Sudah Ibu. Jadi saya ingin memutuskan untuk menggunakan KB ADR atau IUD atau menjelaskan. Baik Ibu, untuk selanjutnya. Nah, untuk KB AKDR Ibu. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail terkait penggunaan AKDR ini. Nah, di penggunaan AKDR ini yaitu jika nanti Ibu menggunakan KB ini, itu akan berlaku. Ini merupakan KB jangka panjang ya Bu. Nah, KB AKDR ini biasanya akan berada di rahim Ibu selama 5-10 tahun lamanya bisa digunakan. Jadi ini merupakan AKDR ini atau IUD ini merupakan salah satu KB yang efektif dan bagus untuk digunakan dan aman pastinya untuk digunakan pada saat Ibu menyusui anak Ibu sekarang ini. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan? Iya, sudah. Kemudian untuk keputusannya bagaimana Bu? Apakah Ibu akan menggunakan AKDR ini sekarang atau nanti Bu? Jadi begini Bu, karena kan saya kan memang akan menjelaskan saja, karena kan saya belum bertanya dulu kepada suami saya. Jadi saya kan pulang dulu untuk bertanya kepada suami saya akan memasukkan KB AKDR yang dimasukkan ke dalam rahim kalau masalah dia. Ya, belum. Nanti jika suami saya mengizinkan, maka saya akan menghubungi Ibu untuk melakukan pemasangan KB AKDR. Oh, jadi Ibu saya terlewat sedikit untuk KB AKDR ini dipasangkan biasa kapan saja boleh dipasang mungkin sesuai dengan semisal Ibu itu yakin bahwa Ibu itu tidak hamil dan 40 hari setelah Ibu melahirkan itu aman untuk dipasangkan KB AKDR atau IUD ini. Jadi nanti pada saat sudah dipasangkan Ibu bisa datang atau melakukan
melakukan kontrol. Tapi jika ibu memiliki keluhan atau haid ibu sangat terlambat, misalnya sebelum 6 bulan, ibu bisa langsung datang ke sini untuk melakukan konsultasi. Mungkin apakah ibu mengerti bu? Mengerti bu. Tapi bu, kan ibu sudah menyetujui misalnya ibu akan melakukan pemasangan HDR ini. Tapi saya ingin bertanya terkait mungkin ini agak sensitif nih mungkin, tetapi ini sangat berpengaruh untuk pemasangannya nantinya. Sebelumnya ibu apakah memiliki riwayat penyakit kanker serviks misalnya? Dari penyakit itu tidak ibu, penyakit. Oh tidak nih, berarti ibu sudah pernah melakukan tes IVA atau pap smear? Sudah ibu, sudah hasilnya berarti negatif nih. Oh baik ibu, jadi ibu sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Saya akan ibu bisa datang ke sini mungkin ibu kan mengatakan tadi umur anak ibu 3 bulan. Ya ibu bisa datang ke sini jika suami ibu menyetujui, bisa datang sebulan ini mungkin. Jadi nanti ibu bisa datang ke sini 1 minggu lagi untuk melakukan pemasangan jika suami ibu menyetujui tindakan ibu tersebut. Ya mungkin. Nah saya, jika ibu sudah sepakat nanti dengan suami, ibu bisa langsung datang ke sini. Bagaimana ibu? Kemudian saya bertanya ibu, ketika suami saya sudah menyetujui, kemudian saya kan kemarin untuk melakukan pemasangan HDR atau pemasangan KBH tersebut ya bu. Apakah bapak ada pengetesan lagi bu untuk sebelum pemasangan dilakukan? Oh tidak ibu, sebelumnya saya mau bertanya bu, untuk pengecekannya itu kapan terakhir ibu melakukan pengecekan bu? Sekitar sebulan bu. Oh sebulan ya. Oh sebulan berarti. Oh baru ya bu ya. Jadi kemungkinan nanti saya akan sebelum melakukan tindakan pemasangan, saya akan mengecek dulu juga bu untuk memastikan ada nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi ibu tidak perlu khawatir, nanti saya akan melakukan pengecekan ini. Nah sebelum ibu kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan bu? Apakah boleh ibu saya meminta seperti foto ibu ketika saya ingin memasangkan KB tersebut, saya bisa menghubungi? Oh bisa bu. Ini bu ya, nomor HP saya bisa dicatat bu. Boleh. Baik, terima kasih nih bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ibu konfirmasi lagi bu sebelum ibu kembali? Oh iya bu, saya lupa bertanya juga kan, apakah ada efek yang ditimbulkan ya mungkin dia terlewat atau bagaimana ibu ya yang ditimbulkan dalam KB tersebut? Oh mungkin nanti pastinya bu siklus haidnya ibu akan tidak stabil, ibu tidak teratur, mungkin penambahan berat badan juga bisa, mungkin penambahan atau penurunan berat badan, dan untuk